Aku bukan menantu sampah. Bab 953 Badai Petir. Bayangan yang berjalan ke depan ternyata adalah raksasa dengan tinggi lebih dari 3 meter. Bagian atas tubuhnya telanjang, dengan kulit harimau di pinggangnya, dan kulitnya keras berwarna coklat tua. Raksasa ini sangat besar dan ototnya membuncit. Dia menarik palu yang sangat besar di tangannya. Setiap langkah kakinya, tanah akan bergetar. Di belakang raksasa itu, ada 30 atau 40 pria berjubah hitam. Semuanya adalah pejuang suku penyihir, dan ada juga lebih dari 20 orang asing dengan warna rambut berbeda. Di antara mereka, sebenarnya ada beberapa pria kuat dari zaman keemasan. Hati Sutinah menciut, alisnya mengerutkan kening. Aku khawatir keluarga Wu yang datang ke Rocky untuk membalas dendam. Melihat situasi mereka, apakah keluarga Wu juga ingin membunuh orang demi harta karun? Tanpa menunggu orang lain menjawab, raksasa itu sudah mengeluarkan raungan keras, mengambil palu misterius yang besar, dan membanting tempat di mana beberapa orang berdiri. Cepat minggir. Disa melontarkan teguran dingin, dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke samping. Duar. Ada suara yang keras dan memekakkan telinga. Tanah bergetar. Angin menderu. Sebuah kawah besar dengan diameter 4 atau 5 meter tiba-tiba muncul di tanah, persis seperti meteorit kecil yang menghantam dari langit, dan puing-puing beterbangan. Itu terjadi di tempat Disa dan yang lainnya berdiri sekarang. Orang-orang di sekitar gemetar ketakutan. Rupanya kekuatan palu raksasa ini mampu menghancurkan bumi. Palu misterius seberat puluhan ton, seolah seperti mainan di tangan raksasa, dihantamkan bertubi-tubi. Duar, duar, duar. Raksasa itu mengguncang palu misterius itu dan terus menghantamkan ke tempat di mana Disa dan yang lainnya berdiri. Kekuatan lawannya terlalu besar, bahkan Bastian pun tidak berani maju dengan mudah, sehingga ia hanya bisa menghindar dengan cepat. Setiap kali raksasa itu menghantam tanah dengan palu, sebuah lubang besar muncul di tanah. Dia memukul palu beberapa kali, dan tanah tidak bisa menahan pukulan kuat ini, dan tanah itu retak, dan beberapa retakan besar muncul. Rumah Wang tidak jauh dari sana sepertinya diguncang gempa bumi. Seluruh rumah Wang terguncang oleh tanah, dan sebagian besar runtuh. Orang-orang di sekitar juga terguncang hingga berdiri goyah, seperti kutu di kepala, mereka berdiri sempoyongan. Beberapa orang dengan tingkat ilmu spiritual rendah dan berdiri di dekat terkena serpihan batu, lalu tewas seketika. Winata memimpin seorang pria untuk menyerang raksasa itu dengan seluruh kekuatannya, tetapi kulit lawannya sangat keras dan tidak terluka sama sekali. Dini mengguncang cambuk badai petir di tangannya, dan memutar cambuk ke arah betis raksasa, mencoba menariknya ke bawah. Sutinah juga menyerang, dan dengan gelombang kipas besi, dia menyerbu dari samping, menarik perhatian raksasa itu. Tetapi beberapa tuan di belakang raksasa itu juga melihat niat mereka dan segera bergegas ke depan. Disa mengangkat kedua tangannya, dan jarum kristal es di tangannya, berdesir, terus-menerus, memblokir beberapa master. Kiat, Dini mencambuk betis raksasa itu lalu ditarik dengan keras. Kekuatan spiritualnya meledak, cukup kuat untuk menyeret truk bertonton. Tanpa diduga, begitu Dini menutup cambuknya, hatinya merasa kebingungan. Cambuk tidak bergerak sama sekali, dan lawannya tidak bergeser seperti gunung. Tepat ketika Dini terkejut, raksasa itu membuat suara keras dan mengangkat kakinya. Dini segera mengambil cambuknya. Tendangan raksasa itu kembali dan menghantam Sutinah.
Sutinah memutar tubuhnya di udara dan segera mundur, tetapi dia masih tersapu oleh tinjunya dan meninju ratusan meter. Ah! Sutinah berdiri ketakutan, rambutnya berantakan. Jika dia tidak mengenakan baju besi ulat sutra, dia akan mati seketika dengan pukulan ini. Sementara kedua wanita itu bertarung, pria berjubah hitam di sekitar raksasa dan para penyihir mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan sengit. Winata melangkah mundur, mengerutkan kening dan berkata, "Siapa raksasa ini dan bagaimana bisa begitu kuat?" Salah satu pria berjubah hitam mencibir, "Rocky benar-benar tidak memaafkan dirinya sendiri. Pada level ini, dia masih ingin melawan Marson." Raksasa ini hanyalah salah satu dari 4 penjaga hebat serigala iblis Marson, tidak bisa menghadapinya, masih ingin berurusan dengannya. Petik 2. Penyihir dan Marson telah bergabung. Wajah Sutinah menjadi dingin. Orang-orang berjubah hitam ini jelas adalah pejuang penyihir. Selusin penyihir di sebelahnya seharusnya menjadi pembunuh Marson di organisasi Biers. Serak, bayangan hitam besar melompat di atas kepala. Sutinah kaget dan langsung menghindar ke samping. Begitu dia melangkah pergi, palu yang sangat besar menghantam kepalanya ke bawah, menghancurkan lubang besar tempat dia baru saja berdiri. Bastian memimpin orang-orang dan melepaskan beberapa tembakan ke raksasa itu. Tapi senjata api tidak berguna bagi raksasa ini. Rumah Wang runtuh, sampai aula di tengahnya terlihat. Pintu dan jendela ruang utama hancur, menampakkan cahaya warna-warni, menggemakan kilat di langit. "Hei, harta karun aneh itu ada di sana." Di antara kerumunan yang menyaksikan kegembiraan itu, sebuah seruan terdengar. Banyak orang memiliki pandangan yang lurus, menunjukkan keserakahan. Hanya dengan melihat kecemerlangan warna-warni yang kuat dan energi spiritual yang kuat, jelaslah bahwa harta karun kuno yang luar biasa akan segera muncul. Jika kamu mendapatkan harta karun aneh ini, kamu bisa menjadi raja di kota Sansui ini. Didorong oleh keserakahan, banyak orang segera bergegas menuju aula tanpa ragu-ragu, ingin merebut harta karun itu. Serigala iblis raksasa juga mengangkat kepalanya, tubuhnya sedikit pendek, dan tiba-tiba, seperti bola meriam, langsung bergegas menuju ke aula. "Ayo, bunuh Rocky, dan ambillah harta itu." Pria berjubah hitam itu berteriak dan bergegas ke aula. Melihat kerumunan di segala arah, ditambah serigala ajaib, dan para pembunuh, semua mengambil aula tempat Rocky berada sebagai target, dan saudara perempuan Ding dan Winata dan lainnya yang menjaga pintu sedang bersiap. Saat ini adalah saat kritis dari kelahiran harta karun aneh itu, tetapi ada terlalu banyak orang yang ingin mengambil harta karun itu, ditambah si pembunuh, prajurit penyihir, dan serigala iblis yang kuat, mereka tidak dapat menahannya bahkan jika mereka mencoba yang terbaik. Kerumunan orang gila telah bergegas ke sisi aula, dan wajah semua orang bersinar dengan keserakahan. Beberapa teriakan meletus dari kerumunan. Siapapun yang meraihnya akan mendapatkannya, yang pertama datang yang dilayani. Kerumunan di kota Sansui semuanya mendidih, satu persatu mata merah. Kota ini penuh dengan ahli spiritual, dan mereka semua tahu nilai senjata dewa yang luar biasa saat ini. Jika harta karun aneh lahir, siapapun yang mendapatkannya akan menjadi raja di kota Sansui. Tepat ketika kerumunan orang gila mengelilingi aula dari semua sisi, menatapnya. Mendadak, cahaya keemasan keluar dari kamar. Wow, atapnya runtuh tiba-tiba, dan cahaya keemasan meledak dari atap dan melesat langsung ke langit. Langit yang gelap tiba-tiba diterangi oleh cahaya keemasan,
dan langit penuh dengan emas. Lalu petir dan kilat yang terus berkedip di langit tiba-tiba menjadi tenang. Di sekeliling, ada keheningan yang mematikan. Tapi dalam sekejap, semua petir dan kilat di langit tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi pilar besar petir, bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan, menggelegar, langsung dari udara dan menyatu dengan cahaya keemasan di dalam rumah. Langit bergemuruh satu demi satu, terus-menerus menabrak rumah. Orang-orang di sekitar mereka semua berhenti tanpa sadar, mundur satu demi satu, hati mereka ketakutan. Badai petir. Harta macam apa ini, bisa menyebabkan badai petir? Setelah semua badai petir ini dihancurkan, itu adalah senjata yang menghancurkan orang-orang, atau itu adalah kemunculan harta kuno yang tiada dua.